Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Status Seleb. Pastikan Anda semua tidak lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar dapat terus mendapatkan informasi dan berita viral seputar selebriti juga berita sosial dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya sampai habis. Kasus Subang terungkap, Polda Jabar kembali lakukan pemeriksaan terhadap Yosef hari ini. Begini janji kepolisian, tim penyidik Polda Jabar kembali memanggil saksi Yosef pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 untuk melakukan pemeriksaan lanjutan peristiwa perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Telah berbulan-bulan lamanya kasus Subang belum juga terungkap siapa dalang di balik tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pihak kepolisian pun telah melakukan berbagai cara untuk menguak peristiwa pembunuhan sadis di Subang tersebut. Dan pada hari ini Yosef sebagai saksi yang sekaligus merupakan suami dan ayah dari korban kembali dipanggil oleh Polda Jabar. Tetapi hanya Yosef saja yang terlihat menghadiri pemanggilan dari penyidik tersebut, sedangkan untuk Yoris tak bisa hadir sebab mengaku sedang sakit, sehingga pemeriksaan harus dijadwalkan ulang. Menurut kabar, Yoris tak dapat menghadiri pemeriksaan sebab sedang melakukan isolasi mandiri. Yosef diperiksa selama 2 jam dan dicecar sekitar 16 pertanyaan. Rohman Hidayat selaku pengacara dari Yosef mengatakan bahwa pemeriksaan itu merupakan penegasan saja, yakni terkait dengan mulai berangkat dari rumah Mimin ke TKP, lalu balik lagi ke TKP bersama dengan polisi. Menurut sang kuasa hukum, bahwa keterangan yang diberikan oleh kliennya kepada penyidik Polda Jabar sesuai dengan CCTV yang telah disita sebelumnya oleh penyidik kepolisian. Jadi perjalanan Yosef mulai dari rumah Mimin, lalu telepon Pak Dadang di TKP, kemudian telepon HP Amel, tapi tidak aktif, kemudian telepon Yoris, dan kemudian berhenti di jalan dan langsung menuju Polsek, ungkap Rohman Hidayat. Pemeriksaan terhadap kliennya itu dilakukan selama 2 jam saja, dan tak banyak yang diperbincangkan, hanya penegakan saja. Ini BAP yang ke-12, kalau dipanggil sudah 17 kali. Tuturnya, ada sebanyak 16 pertanyaan dalam pemeriksaannya. Rohman menyebut dengan yakin kalau pemeriksaan ini merupakan yang terakhir, sebab polisi tak akan lama lagi mengungkap eksekutor pembunuh Tuti dan Amel. Yoris sebetulnya hari ini diperiksa berbarengan dengan Yosef, namun Yoris ternyata sedang isoman karena terkena COVID. Jadi pemeriksaan Yoris ditunda. Pada hari ini sebenarnya Yoris juga turut diperiksa bersamaan dengan Yosef, namun ternyata Yoris sedang isoman sebab terjangkit virus. Jadi pemeriksaan untuk Yoris ditunda. Kalau pemeriksaan ini semua beres, kami meyakini kasus Subang ini akan terungkap siapa pembunuhnya, ujar Rohman Hidayat. Peristiwa perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang ini terus dikembangkan penyelidikannya, dan kepolisian pun masih terus memburu tersangkanya. Tak sedikit pakar yang menyebut jika kasus Subang ini tergolong kasus yang rumit. Namun Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan dengan yakin kalau tersangkanya tak akan bisa sembunyi selamanya. Sebaliknya, Polda Jabar berharap agar masyarakat mempercayakan sepenuhnya pada tim penyidik dalam menangani kasus Subang ini. Dan nyatanya semua keraguan banyak orang terhadap pihak kepolisian ini akhirnya terjawab. Nyatanya Polda Jabar masih berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini hingga tuntas. Demikianlah informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.